Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah, Bapak Ibu sesepuh tokoh masyarakat, segenap pengurus dan jamaah semua yang hadir pada kesempatan pagi subuh berbahagia ini. Kita semua semoga selalu dijadikan hamba Allah yang istiqamah, memperoleh karunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang ketiga di bulan Sya'ban ini, subuh yang berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah, dipersatukan oleh Allah di ruangan masjid yang mulia ini. Semoga ini menjadi wasilah nanti kita akan dipertemukan oleh Allah, dipersatukan oleh Allah di surganya Allah, dalam ridho dari Rasul, dalam ridho dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita menjadi tanda kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, yaumul akhir memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dari tadi saya ngeliatin orang-orang dikasih minuman sama roti, saya belas enggak. Iya dari tadi ya Allah. Apa mentang-mentang saya datang sebulan sekali apa ya diancem. Enggak, saya makanan makan juga. Lah iya ya Allah, minum aja enggak ya Allah. Sabar. Kayaknya Satamrin dendam pribadi sama saya ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pagi subuh berbahagia ini 3 in 1. Peringatan Maulid menyambut Ramadan sekaligus tawakuf taklim kegiatan subuh ini. Yang pertama peringatan Isra Mi'raj. Pada dasarnya sehari semalam setiap hari kita sudah merayakan Isra Mi'raj tanpa kita sadari. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah berjumpa langsung dengan Allah. Kemudian ada dialog antara Rasulullah dan Allah, itu diabadikan dalam salah satu rukun sholat kita. Dan setiap sholat kita baca, yaitu ketika kita membaca tahiyat atau tasyahud. Ketika Rasulullah SAW sampai naik ke Sidratul Muntaha, saat itu diantar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai target udah gak bisa naik lagi. Tinggal sendirian Rasulullah menghadap pada Allah. Ketika langsung berjumpa itulah Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Rasulullah. Kemudian Allah menyambut dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah disambut dengan ucapan Allah itu, Rasulullah melanjutkan dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian para malaikat yang saat itu menyaksikan peristiwa besar itu, mereka semuanya langsung menyambut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Jadi secara tidak langsung Pak, setiap kali kita sholat, setiap kali kita membaca tasyahud atau tahiyat, saat itulah kita sedang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ada yang pertama, kapan syiar Islam ngadain Isra Mi'raj? Tiap hari. Yang bareng-bareng ya ada, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat berjamaah. Yang masing-masing ya ada qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dan macam-macam. Kita di rumah juga sering. Lah dalam peristiwa itulah dialog yang diabadikan dalam tahiyat, dan tahiyat itu termasuk rukun salat. Rasulullah mengucapkan pertama at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Akhirnya dapat minum juga saya. Langsung dua lagi. Barokahnya orang sabar dapat dua. Ngomong apa tadi lupa ya. Tahiyat. Itu Rasulullah langsung memuji kepada Allah dengan pujian yang luar biasa. Karena memang memuji yang tidak akan kecewa itu memuji kepada Allah. Kalau kita memuji kepada makhluk Allah, saat ini kita puji, bisa jadi nanti siang ganti kita maki-maki. Banyak orang yang dulunya besti banget lah, pokoknya hebat tuh orang, hebat, mantep. Hanya gara-gara beda pilihan RT berantem. Emang ada di sini? Wah, ada di sini. Nggak tahu kalau di luaran sono. Di sini nggak ada di sini. Nggak ada. Kadang kita umat Islam itu ada musuhan per 5 tahun ada. Ada musuhan per 3 tahun ya ada. RT 3 tahun ya? Oh 5 sekarang. Oh berarti alhamdulillah agak lamaan musuhannya. Kalau kita memuji sesama manusia Pak, nggak lama. Maka ada satu hadis ini ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits tulisan Syekh Ahmad Al-Hashim. Rasulullah itu ngasih tahu ke kita kalau kita lagi muji orang atau kita lagi benci sama orang. Ahbib habibaka haunamma asa yakuna baghidaka yaumamma. Kalau hari ini kita memuji orang, kalau hari ini kita demen sama orang, jangan berlebihan. Biasa-biasa aja. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, karena bisa jadi esok hari orang yang hari ini kita puji-puji ganti kita maki-maki. Lah kalau memujinya berlebihan, Mbak, apalagi asal ketemu sama orang kita ceritain, orang itu top lah, nggak ada orang di gangan sini sama kayak dia, nggak ada lah, demen. Begitu ada sedikit masalah, bencinya setengah mati, bahaya. Kasus pembunuhan yang sampai sadis mutilasi itu biasanya pelakunya bukan orang jauh, orang yang dulunya pernah ada kedekatan khusus, begitu ada masalah, mantap. Atau sebaliknya, wa baghidaka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau kita nggak suka sama orang, ya sederhana saja, karena bisa jadi hari ini kita nggak suka sama dia, tar siang besok malah jadi besan. Kayak Tuan Takur ya Pak. Tuan Takur itu kalau lagi musuhan kayak apa, akhirnya pas akhir film mau selesai di pelaminan. Lah kalau kita udah nggak seneng sama orang, kita ceritain ke orang, payah tuh orang. Kita ceritain aja pokoknya, setiap orang ketemu orang kita ngobrol kejelekannya dia. Lah Allah mentakdirkan anak kita sama anak dianya itu demen. Akhirnya mau tidak mau akhirnya nikah, kayak di pelaminan situ ya Pak. Lah begitu kita naik pelaminan kok jejeran. Lah orang-orang yang kondangan kan besan nih. Oh yang tiap hari kita ajak ngobrol kejelekannya dia. Lah makanya kalau lagi demen yo sederhana saja, kalau lagi nggak demen yo biasa aja, jangan berlebihan, karena hati kita ini dengan mudahnya akan berbalik. Dalam doa setiap kita tahiyat yang di penghujung itu Pak, ya muqallibal qulub, wahai Allah
Alhamdulillah sekali datang loh, datang lagi Pak. Barokahnya orang sabar ya gini. Biar gitu. Ya Allah, iklan dulu deh ya. Bentaran dah. Iklan Pak, bukan mengganggu. Iklan loh kan keliru. Nasi uduk udah ada. Alhamdulillah. Wong ada ya dicicipi lah ya, wong ada kok. Langsung cerah Pak. Itu kan habis kali. Lanjut. 10.000 kirain mah gratis. Ada? Wes lanjut Apa tadi? Kalau lagi seneng ya monggo, tapi jangan berlebihan. Kalau lagi benci orang itu ya memang nggak ada orang yang senang semua itu nggak ada. Tapi jangan berlebihan. Lah, ketika proses atau peristiwa Mi'rajnya Rasulullah itu, Rasulullah memujinya dengan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. 4 pujian. Ketika Allah dipuji, langsung mendoakan, langsung menjawab dengan assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Alaika kan untukmu. Yang dimaksud adalah Rasulullah. Wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan keberkahan Allah. Ketika Rasulullah mendapatkan salam dari Allah, Rasulullah tidak ego, tapi ia memikirkan kita. Assalamu alaina. Salam untuk kita semua. Rasulullah enggak assalamu alayya, salam untuk saya sendiri, enggak. Inilah karakter pemimpin. Beliau ketika mendapatkan kanugrahan, kemuliaan, kenikmatan, bagi-bagi dengan rakyatnya. Assalamu alaina, salam sejahtera untuk kami, untuk kita semua. Dan ada yang dispesialkan, wa ala ibadillahis sholihin, khusus untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Bukan yang namanya soleh loh Pak, bukan. Soleh itu kalau definisi dalam kitab Kasyifatus saja, itu al-qaim fi hukukillah wa hukukil ibad. Orang yang bisa menyeimbangkan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, itu yang disebut dengan saleh. Karena melihat peristiwa yang besar itulah, para malaikat yang saat itu menyaksikan langsung bersaksi. Maka syahadat itu disebut dengan kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inti Isra Mi'raj itu terus pulang dapat sholat yang dulunya 40 jadi 5, apal banget lah kita ya, nggak perlu dibahas yang itu. Sudah dapat satu, ganti yang kedua. Menyambut bulan suci Ramadan. Saat ini udah di bulan Sya'ban. Dari awal bulan Rajab, doa yang selalu kita mohon pada Allah, ini doa ada dalam kitab Musnad Ahmad. Ini kalau ibu-ibu malah jadi lagu wajib Bu ya. Asal bulan Rajab kan lagu wajib majelis taklim kan itu ya. Kalau bulan-bulan biasa sih lagu wajibnya ya ibu-ibu sekalian hari ini. Itu lagu wajib. Lah kalau masuk bulan Rajab ganti Allahumma barik lana. Oh, yang punya lagu wajib hafal. Walaupun doa ini sama orang seberang sono katanya nggak ada dasarnya, ben wes mereka mau ngomong apa biarin Pak ya. Wong doa itu jangankan ada tuntunannya Pak, nggak ada tuntunannya aja boleh kok Pak. Doa itu memang ada levelnya Pak. Level tertinggi doa yang kita ambil dari Quran. Itu ngerti nggak ngerti ada pahalanya. Tapi lihat dulu doa itu cocok nggak sama kita. Karena ada doa yang cocok buat orang lain,
tapi nggak cocok buat kita. Ada doa Nabiullah Zakaria. Karena beliau itu bertahun-tahun berumah tangga belum dikasih keturunan, tentu doanya adalah minta keturunan. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ini doanya Nabi Zakaria saat belum dikaruniai anak. Walaupun ini diambil dari Quran, kalau bapak ibu yang anaknya udah 11, ya nggak perlu baca doa ini. Tapi kalau pengen nambah lagi sampai selusin, sampai 12, atau perlu sekodi, ya monggo. Lah kemudian yang kedua levelnya itu yang diambil dari hadis. Nah kayak ini nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang ketiga doa yang diijazahkan oleh guru. Kalau dulu anak santri biasanya itu sama kiainya diijazahin, kamu doanya ini, kamu doanya ini. Biasanya kiai kalau santri nyebutnya murabbi yang membimbing. Itu wallahu alam. Para kiai itu punya ilmu apa? Biasanya santri, masing-masing santri ijazahnya doa itu beda-beda. Saya dulu diijazahi cuma satu ayat yang pendek dan kita semuanya hafal, Pak. Allamal insana ma lam ya'lam. Saya nggak berani nanya suruh baca berapa, kapan. Nanti kalau saya tanya bacanya berapa kali, khawatir jawaban kiai 5.000. Kan repot, Pak ya. Makanya langsung nggih matur nuwun Yai. Kalau nanya lagi bacanya kapan? Lah kalau Kiai bilang 12 malam, repot. Makanya saya nggak berani nanya, wis pokoknya langsung matur nuwun. Saat itu, Pak, begitu dia ijazahin doa itu kalau diterjemahkan kan allamal insana ma lam ya'lam. Allama yang mengajarkan al-insan orang-orang, malam ya'lam yang belum ya tahu. Lah saat itu bayangan saya, wah saya jadi guru nih. Begitu lulus sekolah, malah jadi kuli bangunan. Habis dari kuli bangunan kenaik angkot, Cililitan Cilangkap. Habis kenaik angkot kerja di mebel bertahun-tahun. Ini doanya salah doa apa ya? Begitu 2012 Pak, punya usaha delalah nggak jalan. Ada temen yang ngajak ajar TPA yuk. Pertama ngajar TPA. Begitu ngajar TPA, saya Jumatan khotibnya nggak datang. Sama pengurus masjid, ayo Mas, khutbah. Saya nggak pernah khutbah Pak. Ya udah pokoknya lah yang biasa ngajar anak-anak TPA masuk nggak bisa khutbah. Dipaksa ya Pak. Saya pakai baju lengan pendek, dipakein sorban kayak orang pakai selimut tanduk. Pertama kali khutbah, wes pokoknya Mas bentar kalau khotibnya nggak datang khutbah lagi ya. Saya deg-degan keringetan nggak karuan loh Pak. Kok keterusan sampai sekarang. Begitu sekarang udah hampir 25 tahun ketika kiai itu ngasih ijazah, saya baru oh iya. Ternyata ijazahnya guru suruh ngajar, tapi prosesnya bertahun-tahun, Pak. Baru ngeh. Dan ada teman yang diijazahin tentang dagang. Saat itu dia lulus dari pesantren kuliah. Ya jadi guru. Kok dia jadi guru nggak betah, malah ngawali awal bisnis dagang soto dorong keliling di pasar Pondok Gede gitu. Sekarang kok jadi pengusaha soto. Loh, kiai kok punya ilmu sampai segitunya, itu ilmunya Allah alam. Doa yang diajarkan atau yang diijazahkan pada murid-muridnya beda-beda. Kok sampai ke situ. Yang keempat, level doa itu doa yang kita paham artinya. Mau pakai bahasa apa? Allah Maha tahu. Jangan bahasa doa panjang ngalor ngidul ngalor. Nggak ngerti artinya apa artinya boh. Ya bener Allah Maha tahu. Tapi kalau memang yang nggak bisa dari Quran, dari hadis, yang dijazain guru adalah doa yang kita paham artinya. Lah kemudian karena kita menyambut suci Ramadan, dari bulan Rajab kita udah doa, ya Allah minta keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban saat ini, dan mohon pada Allah kita dipanjangkan umur, wa ballighna Ramadan. Panjangkan umur sampai ketemu bulan suci Ramadan. Seakan-akan kita itu ngarep banget ketemu Ramadan. Tapi begitu Ramadan datang, Ramadan itu kita temenin kadang cuma 3 hari. Nggak tahu kalau di syiar Islam nggak lah ya. Full. Percaya kalau saya mah syiar Islam kok. Namanya aja syiar. Namanya.
Jauh-jauh hari dari bulan Rajab udah kita waballighna Ramadan, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. Begitu ketemu, ditemenin, diajak ngobrol cuma 3 hari. Itu orang sono. Kalau orang sini alhamdulillah. Kalau ngaku mah alhamdulillah. Ini penyakit loh Pak. Penyakit menaun tapi kok gimana ya, cara penyembuhannya gimana ya? Kalau bahasa orang kampung saya sana Pak, orang jalani ibadah Ramadan itu anget-anget. Awalan itu pengurus masjid, pengurus musola sibuk bikin gelaran, entah terpal, entah karpet di luaran. Syiar Islam ya begitu. Lah itu gelaran di luaran bertahan berapa hari Pak? Lah itu orang-orang yang dulu pada di gelaran itu pada kemana? Yo kita sih berhusnudzon, oh mungkin pada umroh ya. Ya kan umroh Ramadan kan kata pahalanya luar biasa yo. Ya kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa dulu yang ada di gelaran itu semuanya pada umroh. Ini kan kita husnudzon, tapi kita mau dipaksa husnudzon wong yo ketemu orangnya itu tadi. Alhamdulillah, kok gak bisa-bisa. Lah, untuk mengobati penyakit ini loh gimana ini? Oh ini kok bertahun-tahun yo peristiwanya gitu. Apa yo karena udah pernah dengar kalau Rasulullah itu tarawehnya nggak full 30 hari apa ya? Iklan lagi. Sesuatu itu akan memperoleh hasil maksimal kalau kita persiapkan dengan baik. Kita punya hajat, itu tentu persiapannya jauh-jauh hari biar hajat itu terlaksana dengan baik. Begitupun Ramadan. Awal dari bulan Rajab udah pengen dipertemukan Ramadan, dan jangan sampai ketika ketemu Ramadan hanya ditemenin 3 hari. Maka para ulama mengajarkan kepada kita ada 4 persiapan agar Ramadan kita ini lebih baik daripada Ramadan kemarin. Karena kita ini udah melewati Ramadan mungkin udah puluhan kali Pak ya. Kalau saya umur 46 berarti udah 46 kali ketemu Ramadan dari saya lahir sampai sekarang. Mungkin ada yang udah ketemu 50 kali, ada yang 60 kali, ada yang 70 kali kali ya. Nah, iya. Tapi kok kadang nasibnya Ramadan kok yo sama aja kayak yang kemarin-kemarin. Padahal ada satu makalah mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabi. Orang yang hari-harinya atau Ramadan nanti lebih baik daripada Ramadan kemarin fa huwa rabi. Inilah orang yang sukses. Kalau kemarin trawehnya 3 hari, ya hari ini Ramadan nanti tambah lah ya 4 hari. Lah ya biar satu kan nambah Pak. Lah siapa tahu kita kasih panjang umur sampai umur 120 umpama. Kok nggak ada yang ngaminin sih? Nah, udah 120 semua ya deal ya. Ya sengasih-ngasihnya Allah yang penting sehat ya. Kalau mengikuti Nabi sih cuma 63 Pak. Kalau 63 ini udah ada yang lewat ini Pak. Banyak yang lewat. Wa man kana yaumu sawa'an min amsi fa huwa khasir. Kalau orang itu hari-harinya stagnan. Stagnan itu apa ya? Ajek. Begitu-begitu aja. Kemarin 3 hari lah tahun ini kalau 3 hari lagi fa huwa khasir, rugi Pak. Lah rugi gimana kan bisa mempertahankan gelar 3 hari. Rugi umur, rugi waktu. Umur kita memang nominal angkanya nambah, tapi kan pada dasarnya kesempatannya berkurang. Kalau umpama Allah mentakdir umur kita 70, kalau hari ini 50 berarti kan tinggal 20. Tahun depan mas 1 berarti tinggal 19. Makin kesini kan makin sempit. Lah kalau makin sempit kok nggak nambah baik, rugi. Apalagi yang terakhir, waman kana yaumuhu syarran min amsi. Kalau hari ini kok malah justru lebih buruk. Kemarin traweh 3 hari, lah sekarang kan cuma hari pertama tok nyobain begitu traweh. Kebetulan traweh imam hari pertama gaya takbirnya keren. Allahu Akbar.
kalau imam taraweh takbirnya gitu, yang di pikiran bapak atau ibu apa? Tapi imam-imam Indonesia itu udah terlatih, Pak. Super. Langsung pokoknya cep langsung gigi 6 apa 7 pokoknya selesai. Terlatih kok. Lah, persiapan itu yang pertama adalah i'dadur ruhiyah, persiapan mental, persiapan iman. Karena memang yang dipanggil untuk puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan aslamu. Yang dipanggil untuk puasa itu bukan orang Islam, tapi orang Islam yang iman. Wong nyatanya banyak yang labelnya Islam bulan Ramadan yo enggak puasa. Yo mungkin dari rumah sama istri yo kayaknya sahur yo. Sahur dari rumah sama istri. Biar kelihatan pantas dilihat sama istri sama anak-anak sahur. Tapi begitu berangkat sampai ke kerjaan yo sahur apa? Dari rumah sahur, lah sampai ke kerjaan sahur apa? Mental, Pak. Pertama kali Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Kalau sekarang 1446, berarti puasa Ramadan itu udah umur 1444 tahun yang lalu. Pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, turun perintah perang Badar. Hari ke-17 tahun 2 Hijriah, turun perintah perang Badar. Taruhannya nyawa. Kira-kira Pak, kalau kita hidup di zaman itu, ikut perang apa izin? Umpama loh Pak, umpama kita hidup di zaman itu, Rasulullah ngumumin para sahabat besok untuk mempertahankan kehormatan kita, karena kita sering diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, besok kita lawan perang. Sementara puasa. Kira-kira kalau jamaah syiar Islam ini seandainya hidup di zaman itu, ikut andil perang opo izin? Ujian mental umat Islam pertama-pertama berat. Makanya keimanan orang sekarang gak mungkin bisa membandingi imannya sahabat yang begitu. Saat pengumuman itu diumumkan, gak ada satupun sahabat yang izin. Bahkan ada seseorang yang anak muda ikut, ya Rasul saya ikut ya. Oh, kamu di rumah ada beban gak? Ada ya Rasul, ibu saya udah sepuh, jadi saya harus jaga. Oh, jihadmu nggak di sono, jagain ibumu dulu. Kalau yang lain nggak ada ini ikut. Akhirnya yang ikut dalam perang itu 315 orang, disebut dengan Ahlul Badar, yang diabadikan dalam sholawat Badar. Namun kalau baca sholawat Badar, Pak, hati-hati, karena ada kalimat yang mirip, artinya berlawanan. Dan syair itu isinya doa yang begini loh Pak. Ilahi salimil ummah. Terus nah udah. Minal afati wan itu pakai ain, nikmah artinya nikmat, enak. Atau nikmah pakai qaf artinya sengsara. Kalau ni'mah pakai ain, nikmah nun ain mim tak yang bulat itu. Itu artinya kenikmatan, ya enak itu. Kalau pakai qaf nun qaf mim tak bulat artinya sengsara. Yang bener pakai ain apa pakai qaf? Oh, sendirian Pak Ustadz, gak punya temen loh. Bu, pakai ain apa qaf? Kalau ain artinya nikmat, kalau qaf artinya sengsara. Loh Pak Ustadz. Pak, pakai ain apa pakai qaf Pak? Kalau ni'mah pakai ain artinya enak. Ya nikmati loh, nikmat. Nah, kalau nikmah artinya sengsara. Yang bener pakai ain atau pakai qaf? Oh, ibu-ibu masih ngotot Ustaz. Bapak-bapak berani bersuara nggak melawan ibu-ibu? Apa ikut? Pak, kalau kita urut dari awal kan begini Pak. Ilahi ya Tuhanku.
Salim, selamatkan. Umat ini loh, selamatkan. Minal afat, dari penyakit. Ya Allah, jauhkan umat ini dari penyakit. Minal afat, penyakit. Lanjutannya wan ain wakof. Loh, kok berubah? Yang bener pakai off. Ya Allah, kalau diterjemahkan gampang begini, ya Allah, jauhkan umat ini dari penyakit dan sengsara. Lah kalau pakai ain, doanya ya begini, ya Allah, jauhkan umat ini dari penyakit dan nikmat. Lah kalau pengen jauh dari nikmat berarti pengen. Lah kalau selama ini sengsara, jangan salahkan. Lah iya, kalau hidup kita merasa sengsara, ya Allah, hidup kok sengsara amat. Kata malaikat, lah kayak lu yang minta. Itu kalimatnya beda tipis, artinya berlawanan antara nikmah dan nikmah. Kalau nggak percaya nanti cek Pak, di Barzaji bagian akhir itu ada sholawat Badar. Pak Ustadznya udah bilang ain loh, jamaahnya kayak mau ngotot itu. Bilang kof. Yo bilang kof, yo ngotot ain. Lah dalam perang Badar itu tahun 2 Hijriah, sahabat nggak ada yang izin, semuanya ikut. Ujian pertama. Kita sekarang perang Pak, tapi perangnya nggak pakai pedang. Taruhannya bukan nyawa, perang kita kerja. Berangkat ke kerjaan ya memang kalau bulan Ramadan itu ujiannya ya ada aja Pak. Tapi kalau Allah mau buka Pak, ada orang yang dari rumah ya sahur bareng sama istri sama anak, sampai ke tempat kerjaan sahur rapat. Dari rumah sahurnya ya biasalah, sayur bening sama ikan sama sambel sama lalapan ya. Sahur. Begitu berangkat kerja, tinggalnya di sini, dilalah kerjanya daerah Bojong dulu. Naik motor ke sono kalau pagi kan matahari panas. Nyampe ke tempat kerjaan itu kantin kan tetap buka. Lah begitu kantin buka itu kan ada kulkas yang transparan, kelihatan ngembun itu. Wah itu ada Pokari, ada Sprite, seger, nantang gitu. Lah begitu masuk ke situ kan motor mulai oleng Pak, belok sendiri. Belok sendiri, akhirnya buka, istri gak ngeliat ini ya, buka, minum glegek, habis minum glegek di kantin Pak, tukang mie ayam, tukang bakso kan udah mulai mateng, asal pancinya dibuka itu kan aromanya sedep, waduh langsung iman tambah rontok. Makanlah mie ayam. Begitu makan mie ayam, kerja baru dapat jam 10, jam 11, indilalah masuk angin. Begitu masuk angin, izin sama pimpinan, Pak, saya lagi kurang enak badan, izin pulang. Oh iya udah pulang. Begitu pulang, nyampe ke rumah, loh Pak kok pulang? Iya lagi kurang enak badan, kerokin dong Mak. Dikerokin sama istrinya. Begitu dikerokin, muntah-muntah isinya mie ayam. Lah istri kan kaget loh, tadi sahur nasi, ikan sama sayur bening. Lah ini kok ada mie ayam masuk ini? Masuknya kapan Pak? Hati-hati Pak, hati-hati. Kalau mau curang, inget-inget tadi sahurnya pakai apa. Kalau mau curang samain, biar kalau muntah-muntah istri nggak curiga. Ini bukan ngajarin Pak, cuman usul. Hati-hati. Pertama, i'dadur ruhiyah, persiapan iman. Yang kedua, i'dadul ilmiyah, persiapan keilmuan. Makanya ngaji, kalau Ramadan budaya di Jakarta dan sekitarnya tawakuf, ini biar Ramadannya itu konsentrasi, tapi udah dapat bekal 11 bulan sebelumnya itu. Cuman kan kelemahan kita ini ngajinya kan kayak iklan tolak angin. Wes. Habis ngaji ditanya, tadi si Arislam ngaji apa? Bubur kacang hijau dapetnya. Aduh, wes. Maklum lah Pak. Dalam psikologi ilmu pendidikan Pak, umur ini kan terbagi-bagi Pak. Ada usia emas, itu usia 0 sampai sekitar 20 tahun kurang lebih.
itu apalan atau pelajaran yang kita pelajari di usia itu yang paling kuat di apal kita. Mohon maaf, bapak yang bapak baca atau ibu baca ketika sholat itu mungkin apalan di usia segitu loh Pak. Bener ya? Yang bapak baca itu mulai dari usolli fardul maghribi sampai assalamualaikum itu apalan usia segitu. Nanti kalau udah usia 20 sekian sampai 40 sekian, itu daya tampung otak udah tinggal nggak nyampe 50% Pak. 100 yang masuk, yang 50 kebuang, 50 lagi masuk. Usia 40 ke atas tinggal 20%. Usia 50 ke atas itu persis kayak orang ngambil air pakai keranjang. Ngambil air pakai keranjang. Itu ketika keranjang itu dicemplungi di sumur kayaknya penuh. Itu persis ketika lagi begini nih, paham saya paham. Tapi begitu ini keranjang diangkat, itu persis pengajian bubaran. Pengajian bubaran ditanya tadi siar Islam ngaji apa? Mbok. Keranjang. Lah kira-kira kita ini usia apa, Pak? Makanya kita yang punya anak, punya cucu di umur-umur tadi itu 0 sampai 20, yes itu memang saatnya belajar. Kalau udah kesininya, wes angel. Yes usia kita ini Pak. Sewes. Bablas. Persiapan ketiga idadul jasadiyah, persiapan fisik, kesehatan. Karena kadang sebelum Ramadan kita ini sehat-sehat aja, begitu kena Ramadan penyakit ada aja. Ada yang radang, ada yang mah. Tiap sahur minum promak mulu. Yang ketawai pengalaman ya. Asal habis sahur promak mana promak. Begitu awal Ramadan beli promak 1 pak. Loh, ya karena memang jadwal makan itu berubah, kadang memang berubah. Sama kayak kita tinggal di satu daerah yang cuaca berbeda, otomatis kesehatan terganggu. Lah kita yang paling tahu dengan kesehatan kita, maka ketika menjelang Ramadan yo hati, cuman kita itu disaranin dokter, disaranin orang ahli gizi, enggak ngandel apa yo? Indonesianya apa? Enggak mau ikutin. Udah dibilangin, Pak, kalau puasa kurangi makanan yang berminyak, makan es. Tapi tetap Pak, kalau ada buka bersama, makanan yang menduduki klasemen tertinggi paling laris, gorengan. Kalau enggak gorengan yuk es. Begitu radang, aduh radang. Makanya kita apalagi yang usia udah pernah muda, iya kan? Pernah muda berarti ntar kalau dibilang tua, saya enggak tua, hanya pernah muda. Hati-hati, idadul jasadiyah. Apalagi ibu-ibu, bulan Ramadan ibu-ibu lebih terporsir tenaganya. Jam 3:30 udah bangun ya Bu ya? Bapaknya masih tidur. Makanya kesehatan Bu ya. Jam 3:30 ibu udah bangun masak, bapaknya masih tidur. Masakan udah mateng, udah siap di meja makan, bapaknya masih tidur. Bangunin bapaknya yuk pelan-pelan Bu ya. Asal udah sekarang kan imsak jam 4:30 yuk. Jam 4 mulai bangunin, pegang jempol kaki Pak. Makanan udah siap, jempol kaki pegang. Bangun. 10 menit belum bangun, bapak ibu masuk lagi ke kamar, naik pegang dengkul Pak, bangun. Loh, lah kok ketawa itu apa sih? Jam 4:10 menit pegang dengkulnya Pak, bangun. Udah 4:10 menit, 4:15 belum bangun, pegang atasnya lagi. Ini bayangannya yang aneh-aneh, yakin. Pipinya, bayangannya yang enggak sih. Yakin, saya yakin itu kalau ini ada gambaran, ada itu gambaran di belakang. Jaga kesehatan Bu, ibu yang paling berat.
Walaupun bapaknya, kalau bapak paling bangun makan sahur, habis makan sahur merokok di teras, habis itu ke masjid, habis ke masjid kadang pulang tidur lagi. Berangkat kerja pulang jam 5 udah nyampe rumah nyender aja. Mak, remote TV mana mak? Ada apa nih pak? Mau nyari yang beduk maghrib duluan. Indosiar pencet belum, RCTI belum. Lah ibu, wah ya Allah. Yang terakhir, I'dadul maliyah, persiapan ongkosnya. Lah kalau ini bapak-bapak ini bu, ibu nggak usah ikut-ikutan. Persiapan duitnya. Walau kok betul. Walaupun kelihatan makan cuma 2 kali, anggaran membengkak. Loh, biji salak itu kalau 11 bulan di luar Ramadan atos, keras. Tapi kalau Ramadan empuk, pengen dibeli. Bu ya? Nah, makanya Pak siapin. Kalau di luar Ramadan umpama uang belanja sehari berapa Bu? 100. Kalau Ramadan 300 ya. Setuju Bu? Setuju? Oh, denger Pak? Pak? Dengar. Nah, alhamdulillah. Karena sepanjang jalan itu kalau sore godaan setan itu luar biasa. Ada es kolak, ada es timun, ada es itu pengen dibeli semua itu. Anggaran membengkak, makanya di budaya kita ada istilahnya tunjangan hari. Ya kalau karyawan, kalau yang enggak. Aduh ya Allah. Tapi itu perlu diperhitungkan Pak. 11 bulan kita nyari nafkah, kita kerja, ditabung sedikit-sedikit untuk persiapan Ramadan. Jangan sampai, mohon maaf, biasanya kejahatan meningkat itu kalau menjelang Ramadan. Ini kabarnya konon katanya begal tadi berangkat saya dari rumah bismillah. Kalau memang ketemu ya naudzubillah ya moga-moga enggak. Nah kan sepanjang jalur yang saya lewatin kan rawan Pak. Di jembatan Marunda, jembatan STIP, sama yang Bulak Turisono itu kan tapi yo bismillah, tapi yo nyari ikhtiar, nunggu barengan tukang ikan. Tukang ikan Pak kalau dari sono Pak, jam segitu tukang ikan. Kalau sayur jam 3 kurang udah berangkat. Kalau saya mau kesini nongkrong dulu di Pasar Bojong. Asal bareng Pak Cilincing, ayo siap. Ntar ada 10 orang berangkat bareng, ikhtiar namanya ya Pak ya. Iya nyari aman. Dan semoga Ramadan yang akan datang kita menjadi lebih baik. Dan karena hari ini adalah terakhir kita ngaji subuh, saya yang sebulan sekali kebagian megangin mic ngedongeng kayak begini. Ya kalau ada omongan yang kebablasan, ada bercandaan yang berlebihan, mohon dibukakan pintu maaf Pak ya, Bu ya, maafin ya. Karena saya pernah pengalaman Pak, saya niatnya ya bercanda, tapi begitu nyampe parkiran ada orang nantangin ngajak berantem. Untung itu pengurus masjidnya itu ngikutin dari belakang, kalau enggak ya waduh ketakut Pak, suaranya gede tinggi yang ngajakin berantem. Bapak sengaja nyinggung saya ya. Loh, kok ada yang tersinggung yang bagian mana? Pokoknya tadi Bapak nyinggung saya. Waduh, kalau memang laki-laki ayo kita berantem lah. Takutnya nanti jamaah syiar Islam begitu saya pulang ada yang begitu kan, saya takut Pak. Wes maafin Pak ya. Wes kita saling memaafkan. Kalau bahasa orang kampung saya pokoknya kosong-kosong lah ya. Masalah nanti besok bikin lagi itu kan urusan nanti. Yang penting sekarang kosong. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.